Ini udah istirahat, udah makan, udah segala macem. Kita mau ngelanjutin ke pos-pos lainnya lah. Udah pada siap. Perjalanan menuju puncak ibarat mengejar mimpi. Kau perlu proses, terkadang ada keraguan dan ketakutan dalam hati, tapi kau harus yakin dan nikmati setiap prosesnya. Memulai tahun 2021 penuh dengan harapan, kami memutuskan untuk berhenti dari satu hal yang belum cukup baik, untuk memulai hal yang lebih baik. Kami menekankan lagi dalam hati, tahun ini mimpi akan terwujud. Dan mudah-mudahan bukan mimpi buruk yang akan menghampiri, tapi sejuta mimpi yang akan membawa kami lebih baik. Nih baru berjalan dari pos 1 sekitar 15-an menit. Istirahat dulu. Bentar lagi sampai pos 2. Ini langsung ke pos 5, soalnya mau diriin tenda di pos 5. Sekitar 5-6 jaman lagi lah sampai di pos 5. Setelah mengistirahatkan badan, kami bergegas melanjutkan perjalanan. Kali ini jalur sudah mulai berbeda. Tidak seperti jalur sebelumnya yang masih terbilang landai. Baru beberapa menit berjalan, kami harus dipertemukan dengan jalur yang menuki terjal. Badan yang mulai melemah seakan perlahan mengikis tekad dan mental kami untuk melanjutkan perjalanan. Belum sampai di pintu rimba, kami pun disambut oleh pemandangan perkebunan kopi, dan indahnya lagi saat ini cuaca sedang cerah dan terlihat keindahan Teluk Lampung dari sini. Pemandangan yang tadinya perkebunan sekarang berubah menjadi pepohonan yang mulai rapat yang menghiasi perjalanan ini. Dan juga suara khas hewan yang sudah jarang terdengar di telinga kini hadir dan mengiringi perjalanan kami. Pandemi yang telah memaksa badan ini untuk terbiasa rebahan kini harus keluar dan beranjak dari zona nyaman. Tentu saja banyak anggota tubuh yang mengeluh, pundak yang harus menahan berat beban dalam carrier, kaki yang terus melangkah dengan jalur curam dan terjal, serta mulut dan hati yang tiada henti mengucap doa agar kami selalu diberikan perlindungan dan keselamatan. Gak nyangka banget cok, berat 11 kilo sampai pos 2 kali ini guys. Udah cok, udah sampai pos 2 cok. Gimana tiba kiri. Setelah beristirahat sebentar di pos 2, kami melanjutkan kembali perjalanan. Jalur kali ini dengan tanjakan yang sangat menguji kekuatan lutut kami, karena tanjakannya gak ada ampun. Seorang sahabat pernah bilang, Tuhan dan semesta pasti punya tujuan. Walau jalan yang kau lalui tidak menyenangkan, setidaknya mendewasakan. Tanam dalam hati hal yang positif, buang jauh yang negatif. Jadikan semua pengalaman hidupmu sebagai pelajaran. Karena semua hal bisa terjadi. Akan ada yang sia-sia dari sebuah perjuangan.
menyusuri lembah. 60 menit lebih kami berjalan. Terbesit tanya dalam hati, akankah kami bisa sampai ke puncak? Akankah kami selamat dalam perjalanan ini? Ketakutan dan kecemasan selalu muncul dalam benak pikir kami sesaat berjalan. Jalannya terus ekstrim cok, sampai kebayar suasananya asli ngomong. Istirahat sebentar, mulihin. Tanjakan demi tanjakan telah kami lalui, sampailah kami di tanjakan akar. Di sini sangat bagus untuk dijadikan spot foto. Jadi teringat dengan sebuah caption yang pernah dibaca. Untuk menuju ke tempat yang indah, itu perlu melewati rintangan. Ini udah sampai pos 4. Istirahat bentar. Kabutnya udah turun sekitar sekarang jam berapa? Terus jam 2:30 kita udah di pos 4. Jam 9 dari base camp. Jam 2:30. Ntar nyampe pos 5. Meski masih sejam ya. Jam setengah sampai ada. Paling lama berapa jam setengah jaman lah. Gimana treknya? Mantap sih. Jalanan pos 5. Kabutnya turun lagi. Kayaknya bakal dihujani kabut normal atau besok. Akhirnya sampailah kami di pos 4. Lalu beristirahat dan mengisi perut dengan persediaan buah yang kami bawa. Ada pelajaran yang kami dapat setelah sampai di sini. Kami tidak mau menyia-nyiakan waktu dan bermalas-malasan ketika sedang beristirahat, karena kami takut hari sudah gelap dan kami pun belum sampai di pos 5. Ternyata yang tadi bukan pos 4. Mungkin bukan pos, jadi karena agak luas juga aja. Ini baru pos 4 nya. Di sekitar 1,5 jaman lagi buat ke pos 5. Isi amunisi perut dulu. Nah, botol yang ditaruh di pohon ini buat stok minuman
pendaki yang kehabisan air minum, karena sumber air di Gunung Rajabasa ini hanya di pos 1. Nah, teman-teman bisa minum air ini kalau misalkan kehabisan air minum. Perjalanan dari pos 4 menuju pos 5 ini rasanya campur aduk. Lelah, penasaran, dan juga terkesima dengan hutan lumut yang ada di sini. Di sini kami berjalan di punggungan gunung, yang sebelah kiri jurang dan pandangan sedikit terbatas karena terhalang oleh kabut. Langkah demi langkah kami cicil. Rasa penasaran dengan apa yang ada di depan membuat kami bersemangat. Lagi-lagi selalu ada rasa ketakutan dan kekhawatiran di depan. Di daerah ini akan menemukan sebuah kawah yang cukup besar dan membentuk sebuah cekungan. Kawah ini tidak mengeluarkan asap serta ditumbuhi pepohonan dengan ukuran yang sama. Menurut cerita, terdapat sebuah batu yang bernama Batu Pancukupan atau Batu Cukup di daerah kawah ini. Konon ceritanya, batu ini mampu menampung berapapun jumlah orang yang menaikinya, sehingga disebut Batu Cukup. Di daerah Batu Cukup inilah dipercaya sebagai pusat mistis Gunung Rajabasa. Kami berjalan 1000 meter di atas permukaan laut, ditambah vegetasi hutan yang cukup rapat dan turunnya kabut, membuat udara di sini cukup dingin. Setelah berjalan sekitar 1 jam, akhirnya kami tiba di pos 5. Pos terakhir ini hanya dataran yang berukuran kurang lebih 10 meter dan hanya bisa didirikan 2-3 tenda. Setelah kami beristirahat sejenak dan mendirikan tenda, kami langsung memutuskan untuk menuju ke puncak, karena puncak hanya beberapa meter saja.
Memang tak mudah untuk menjadikan semuanya indah. Ada banyak resah yang harus diubah menjadi tabah. Ada banyak lelah yang tak boleh menyerah. Tapi yakinlah bahwa semua doa baik pasti diijabah. Bagus jaket deh. Malam habis hujan deras, tenda yang sebelah bocor, jadi pada ngumpul di tenda satu semua. Tidurnya juga kaki nggak bisa lurus karena sempit-sempitan. Sekarang lagi ngangetin badan dulu, minum energen sama susu. Dan keselamatan Mulai. Doa tidak pernah selesai. Mulai makan. gitu musim itu. Ada webian sih. Ini harus dilepas di jaketnya ini. Ini kayak nak sengken dong. Emang rumput tetangga itu lebih indah tuh, terlihat lebih indah. Nah, ini caranya makannya gini ya. Hari kedua di Gunung Raja Basah, kita coba naik ke puncaknya lagi buat ngobrol-ngobrol santai sama minum-minum kopi. Mungkin beberapa menit untuk di sini, terus kita turun lagi. Saat bintang tadi malam tak terlihat berkelip dan rembulan enggan tersenyum, awan yang mulai menyukai abu-abu, maka seharusnya kamu menjadi hujan yang tak suka petir. Sejuk yang menenangkan, tak perlu memikirkan akan terjadi banjir kesedihan. Aku akan tetap menemani bersamamu dalam dingin rindu yang terus merintik. Melaporkan dari puncak tertinggi Gunung Raja Basah 1281 mdpl Lampung Selatan, No Script TV. Ketika kaki menginjak puncak tertinggi, jangan bertanggapan bahwa kamu menaklukkannya. Pendakian bukan soal pembuktian, tapi soal penaklukan diri. Di sini kami bersyukur masih bisa berdiri tegak menikmati banyak keindahan di negeri tercinta, Indonesia. Salam Lestari melaporkan dari No Script TV.